Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kapanpun saudara melihat video ini, kiranya Tuhan memberkati saudara, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mari buka hatimu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berilah kami roh-Mu untuk kami mampu mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 yang berjudul Biarlah Rohmu Menyala. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Baik, saudara kasih Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini. Demikian tadi pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Saudara sadar atau tidak sadar, ada banyak hal yang dapat membuat kita menjadi letih dan lesu. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi letih dan lesu. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 11 sampai yang ke-13 dikatakan, janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Maksudnya apa saudara? Sesungguhnya dengan semakin banyak kesibukan, dengan semakin banyak persoalan, penderitaan, dan pergumulan yang kita hadapi, sesungguhnya kita harus semakin rajin, bersemangat untuk mencari kehendak Allah yang Maha Kuasa dengan cara memuji dan menyembahnya, dengan cara bersekutu dengan Tuhan, bukannya menjadi kendor, yang berarti tidak ada kerinduan kepada Tuhan dan bahkan mengandalkan diri sendiri ataupun orang lain. Saudara kasih Tuhan, untuk menghadapi segala pergumulan yang terjadi, dibutuhkan roh yang menyala-nyala dan melayani. Roh yang menyala-nyala berarti memiliki iman yang kuat dan kokoh meski dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun. Maka sebenarnya dengan iman kepada Tuhan akan membawa kita dan mengarahkan kita kepada pelayanan yang baik bagi Tuhan. Melayani dalam hal ini adalah membangun hubungan secara pribadi yang intim, yang erat dengan Tuhan melalui persekutuan, doa, dan pelayanan di rumah Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, mari milikilah roh yang menyala-nyala dan layani Tuhan. Memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani akan membawa kita kepada sukacita. Memiliki roh yang menyala-nyala
dan melayani di rumah Tuhan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan akan membawa kita kepada sukacita yang besar. Dalam ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Sebab pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Jadi, saudara kasih Tuhan, berharap kepada Tuhan berarti kita sedang mengharapkan sesuatu yang pasti terjadi. Berharap kepada Tuhan berarti kita menyadari bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jika Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup ini, tentu hal ini adalah sukacita besar bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan semuanya mungkin bagi Tuhan. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, dimungkinkan oleh Tuhan untuk kita terima dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dengan menyadari kemahakuasaannya, kemahakuasaan Tuhan, kita jangan kecut dan tawar hati, melainkan sabarlah. Dengan kesadaran ini, ketika kita tahu bahwa Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita, maka yang disebut dengan rasa khawatir dan takut itu akan hilang. Tetapi kita akan menjadi sabar ketika menghadapi segala persoalan. Di dalam Alkitab dikatakan ayat yang ke-12 bagian B, sabarlah dalam kesesakan. Iya, jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan betul-betul bertanggung jawab atas hidup kita dan itu kita imani, maka kita tidak akan menjadi takut, tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi kecut hati. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang mampu melakukan segala perkara. Dan meskipun dan seandainya pun kita menghadapi suatu tekanan dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi kecut hati, tapi kita akan sabar. Karena kenapa? Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan ini merupakan gambaran dari segala tekanan kehidupan yang kita hadapi. Ya, kesesakan ini menggambarkan segala bentuk tekanan, pergumulan, penderitaan, penyakit, dan lain sebagainya. Ya, ini menggambarkan situasi yang kita hadapi, saudara. Namun, di dalam Tuhan, segala tekanan tidak membuat kita menjadi takut, melainkan selalu sabar dalam menghadapi kesesakan yang datang silih berganti. Olehnya saudara kasih Tuhan, bertekunlah di dalam doa. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan ayat yang ke-12. Dikatakan bertekunlah dalam doa. Kenapa kita disuruh Tuhan untuk berdoa? Kenapa firman Tuhan ini menyuruh kita untuk tekun berdoa? Karena kenapa saudara? Dengan berdoa, kita sedang mengizinkan Tuhan turut bekerja. Kita sedang melibatkan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yakni apa? Mujizat dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang dijanjikannya bagi kita. Yang mana Tuhan sudah pernah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai orang yang percaya kepada Dia, bahkan sampai akhir zaman. Saudara kasih Tuhan, masihkah kita menerima berkat-berkat Tuhan hari ini?
Masihkah kita mengalami mujizat Tuhan sampai hari ini? Sadarlah, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan, saudara Tuhan, ayat yang ke-13, dikatakan seperti ini. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara kasih Tuhan, sadar atau tidak sadar bahwa segala berkat adalah bersumber dari Tuhan. Tuhan yang berikan. Oleh karena Tuhan yang berikan kepada kita, berilah semua itu juga bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan tentu melalui apa? Melalui di mana kita menjadi berkat bagi orang lain. Jika tidak demikian, jika tidak dengan memberikan bentuk materi atau uang, paling tidak kita memberikan doa-doa. Terutama pada zaman sekarang, kondisi sekarang ini ada banyak orang sedang dalam tekanan oleh karena COVID-19 ini. Oleh karena virus corona ini, ada banyak orang mengalami kelemahan, banyak orang mengalami tekanan dan goncangan iman, goncangan ekonomi, terlebih goncangan kesehatan. Dan ada banyak para medis yang sedang bekerja, berupaya siang dan malam, bagaimana supaya ada banyak orang terselamatkan dari virus tersebut. Mungkin kita tidak bisa memberi uang, tapi minimal kita mau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa lepaskan bangsa kita ini dari wabah yang sangat menakutkan ini. Saudara kasih Tuhan, sebagai kesimpulan bagi kita pada hari ini, melalui firman ini, marilah kita melayani dengan roh yang menyala-nyala. Sehingga apa? Sehingga membawa kita kepada sukacita besar, keteguhan iman, serta menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan melalui perbuatan baik kita kepada semua orang. Baik, demikian firman Tuhan yang boleh sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya Tuhan menolong engkau dalam segala beban kehidupanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami dan setiap orang yang mendengarkan video ini, mereka akan mengalami roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga mereka akan dilimpahi dengan sukacita melalui berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami diingatkan untuk boleh menjadi berkat bagi setiap orang melalui doa-doa dan perbuatan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah membuka channel saya. Sebelum keluar dari channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan tekan lonceng di sebelah kanan agar firman Tuhan yang berikutnya akan masuk ke YouTube kamu. Terima kasih.